Siap Pak Dubes. Siap. Kapan saja Pak? Silakan Pak. Saya udah 30 tahun jadi diplomat dan PNS dari Republik Indonesia, dan saya memiliki privilege untuk serve the country dari sistem politik yang berbeda, dari zaman sistem politik yang otoriter sebelum tahun 98 dan juga pasca tahun 98. Diplomat Indonesia yang bekerja di sistem yang berbeda tersebut mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri, dan tentunya itu menjadi bekal pengalaman kita ya dalam bekerja selanjutnya. Penempatan pertama saya adalah di Jenewa. Saya menangani masalah human rights, dan itu merupakan suatu hal yang sangat sulit ya, bagaimana kita menghadapi berbagai serangan-serangan dari LSM dan bahkan negara, karena kita tahu pada waktu itu masih ada permasalahan tim-tim misalnya, belum ada solusi masalah di Aceh misalnya, dan kita juga kemudian ada masa transisi dari masa sebelum 98 ke 98, dan itu Indonesia juga mengalami persoalan yang sangat dalam, dan bahkan dalam berbagai seminar, konferensi dan analisa yang ada waktu itu menunjukkan bahwa Indonesia katanya akan mengalami balkanisasi, Indonesia akan pecah menjadi paling tidak 5 negara. Sebagai diplomat untuk meyakinkan bahwa kita bangsa yang resilience, bangsa yang tidak mudah pecah, itu tidak mudah melakukan argumentasi yang meyakinkan, karena menurut saya key elemen menjadi diplomat adalah secara ekstrim. I'm going to use an extreme example supaya kita ingat semua, adalah bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk masuk neraka, dan orang itu ingin sekali masuk neraka karena sudah kita yakinkan. It's very extreme example, tapi intinya adalah how strong you can make argument for persuasions. Nah, pasca 98 dengan Indonesia yang sudah demokratis, burden human rights, burden hal-hal yang sifatnya kenegaraan, sifat kenegaraan itu jadi semakin hilang, dan kita punya tanggung jawab baru ya, yang memerlukan keahlian tersendiri, memerlukan skill tersendiri, meskipun intinya adalah masih sama, yaitu bagaimana kita meyakinkan counterpart kita agar bersedia menjalankan apa yang kita inginkan. Toolsnya berubah, toolsnya banyak, menggunakan sosial media, menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, tapi remember, those are just the tools. Mereka bukan tujuan diplomasi, mereka bukan suatu tujuan akhir diplomasi, hanya alat aja. Dan kalau kita tidak bisa menggunakan alat itu dengan baik, tanpa kita mengingat tujuan awal dari diplomasi, ya kita tidak berhasil, I would say, menjadi diplomat yang diharapkan oleh negara kita. Terima kasih Pak Lugi, diplomat saudara tersebut. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak. Ya, ini kamu kan yang merawat aku. I don't have to introduce myself. Oke, siap. Sangat demonstrasi. Luar biasa.